Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini dengan judul Buanglah Semua Kemunafikan. Mari kita baca satu ayat di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikenal sebagai orang yang dalam tanda kutip suci. Tetapi sayang, mereka melakukan ibadah atau kegiatan kerohanian hanya sebatas aktivitas fisik saja. Dan itu pun disertai dengan motivasi yang tidak benar. Di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 5-7 tertulis di sana, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tuhan Yesus berkata pula di dalam ayatnya yang ke-28 dari Matius 23, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hipotesis adalah asal kata dari munafik, yang artinya orang yang sedang bersandiwara atau tindakan yang ia lakukan hanyalah sebuah kepura-puraan. Kemunafikan adalah sifat yang sangat dibenci Tuhan. Adakah orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan? Jawabannya banyak sekali. Saat berada di dalam ruang ibadah atau gereja, atau saat sedang terlibat dalam pelayanan, seringkali kita selalu terlihat begitu suci dan bersikap manis, seperti seorang malaikat. Yang kita perbincangkan hanyalah tema-tema Alkitabiah. Tetapi sepulang dari ibadah, maka sikap, ucapan, dan tindakan kita berubah secara drastis. Di rumah, para tuan mulai memperlakukan pembantunya semena-mena tanpa kasih. Para bos mulai menjalankan bisnis yang penuh dengan trik dan lain-lain sebagainya. Sampai-sampai ada istilah Kristen tomat, Minggu tobat, hari lain kumat atau kambuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang dunia beranggapan bahwa kemunafikan adalah cara yang dibutuhkan agar kita dapat survive dalam pergaulan dan juga karir. Terhadap orang-orang munafik, Tuhan Yesus memakai bahasa yang cukup keras. Celakalah kamu yang munafik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saat ini kita masih tergolong sebagai orang-orang yang munafik, mari kita bertobat dengan sungguh. Kalau sampai saat ini kita masih tergolong dalam orang-orang atau kelompok orang yang munafik, ya, hanya berpura-pura dalam pelayanan, hanya berpura-pura dalam pengiringan kepada Tuhan, melayani dengan ada motivasi yang tidak benar, melakukan kebaikan, berbuat baik dengan motivasi yang lain, mari kita bertobat dengan sungguh. Karena kemunafikan hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Tuhan akan memalingkan wajahnya terhadap kita. Dengan kata lain, pintu berkat juga tertutup. Mari pagi hari ini, firman Allah jelas sekali mengajak kita semua. Mari kita buang semua kemunafikan yang ada dalam kehidupan kita.
Mari kita tanggalkan, mari kita buang semua kemunafikan yang selama ini kita lakukan dalam pelayanan, dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita membuang semuanya, ketika kita melepaskan semua kemunafikan, dan kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka saya yakin dan percaya pintu berkat Allah pasti terbuka. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, ketika kita datang kepada Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menjawab dan memberikan apa yang kita perlukan. Itulah pada kesempatan ini, pesan gembala pagi hari ini. Buanglah semua kemunafikan yang ada dalam hidupmu, maka engkau akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Diberkatilah kita semua pagi hari ini yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa membagikan pesan gembala kali ini kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja, agar mereka juga mengalami berkat daripada Tuhan. Amin.